Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Purnamasari, mahasiswa Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pemasangan NGT pada pasien untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. Yang pertama itu persiapkan alatnya. Harus kita persiapkan handscoon, spuit dengan ukuran 20-50 cc, formula makanan pada selang yang akan diresepkan, kemudian air matang atau air hangat, kemudian makanan yang cair sesuai dengan kebutuhan pasien pada tempatnya dalam keadaan suhu yang hangat. Kemudian jika ada obat yang harus diberikan kepada pasien, dihaluskan terlebih dahulu, kemudian dilarutkan atau digabungkan dalam makanan atau air. Kemudian baru bisa diberikan kepada pasien. Untuk prosedurnya, yang pertama itu kita harus cuci tangan 7 langkah dengan baik dan benar. Kemudian kita mulai taruh alat-alatnya itu di dekat meja pasien, pokoknya meja yang berada di dekat pasien. Kemudian klem selang NGT pada saat pengisian makanan cair ke dalam spuit. Kemudian masukkan air hangat melalui corong sekurang-kurangnya 15 cc. Kemudian klemnya itu dibuka perlahan-lahan, lalu alirkan makanan cairin tadi itu secara perlahan. Kemudian jika makanan cairan tadi itu habis, segera isi kembali. Kemudian jika klien itu harus minum obat, maka dihaluskan terlebih dahulu dan dilarutkan dulu. Kemudian diberikannya itu sebelum makanannya habis. Nah, setelah makanan habis, selangnya dibilas dengan air matang, kemudian pangkal selangnya tadi diklem kembali. Lalu rapikan pasien dan semua alat-alatnya, kemudian ditaruh kembali seluruh alat-alatnya pada tempatnya. Lalu cuci tangan kembali 7 langkah dengan baik dan benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan tindakan pemasangan oksigen pada pasien. Yang pertama, kita persiapkan alatnya, siapkan handscoon, kemudian tabung oksigen lengkap, lalu pengukur aliran, kemudian humidifier yang telah diisi aquades, lalu selang oksigen, kemudian face mask. Untuk prosedurnya atau langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus informed consent dan informed choice kepada pasien. Lalu, cuci tangan 7 langkah dengan baik dan benar. Kemudian, humidifier dan flow meternya dihubungkan ke tabung oksigen. Lalu, kanul nasal atau masker nasalnya itu dihubungkan ke humidifiernya atau ke selang tabung oksigennya. Lalu aliran oksigennya harus dicek. Jadi nanti tuh di dalam humidifiernya itu terdapat gelombang-gelombang atau gelembung-gelembung. Kemudian aliran oksigennya harus diatur sesuai dengan kebutuhan si pasien berdasarkan indikasi si pasien. Kemudian kanul nasal atau masker nasalnya dipasangkan ke pasien. Kemudian pengikatnya itu harus kita atur senyaman mungkin sehingga pasien itu tidak ada merasa risih. Kemudian kita harus perhatikan setiap 6-8 jam. Lalu jangan lupa untuk selalu didokumentasikan. Kemudian cuci tangan kembali 7 langkah dengan baik dan benar. Terima kasih.